Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang telah berbuat baik kepada kami, Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Tidak ada kata yang lebih daripada itu Tuhan, selain kami mengatakan bahwa Engkau baik, Engkau kudus, Engkau mulia Tuhan. Diagungkanlah namamu, dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemuliaan-Mu juga turun di tengah-tengah kami, menjamah pribadi lepas pribadi yang ada pada saat ini, yang mengikuti acara siaran langsung, siaran tunda, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya semakin hari pelayanan ini semakin membawa banyak jiwa datang berdoa kepada Engkau. Kami pun punya kerinduan yang besar untuk melakukan visi Tuhan dalam hidup kami, membawa banyak orang untuk punya waktu-waktu doa, untuk mempunyai iman yang kuat dengan mereka memiliki waktu doa. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan acara live on Facebook Tetaplah Berdoa ini. Kami alaskan dalam satu nama yang indah, yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang. Sore kepada Bapak Ibu, brother and sister serta anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Saya Pendeta Florence tetap ingin mengajak saudara tetap berdoa. Haleluya. Di acara live on Facebook ini kita minta kepada Tuhan untuk banyak orang ikut terlibat dalam acara ini. Bukan untuk saya saudara, tapi saya rindu melakukan amanat agung Tuhan, bahwa banyak orang dibawa kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan memiliki jam-jam doa, memiliki waktu-waktu doa bersama kita, supaya kita saling menguatkan. Banyak permintaan doa, dan saya butuh saudara juga untuk bantu dalam doa. Mungkin saudara saya yang baca, tetapi saudara yang mengatakan amin, amin, itu kita percaya semua doa kita didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita juga akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam sambungan kemarin, Yeremia pasal 29. Di dalam kitab Yeremia pasal 29, kalau kemarin ayat yang ke-7, kita akan lihat pada ayat yang saudara pasti tahu. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Keadaan yang saya seperti kemarin katakan, bangsa Israel dibuang ke Babel dan ditetapkan oleh Tuhan 70 tahun. Alasannya kenapa? Karena memang sudah diperingatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum mereka dibuang, untuk bertobat. Akhirnya datanglah pendisiplinan dari Tuhan. Bukan malapetaka ya, tapi pendisiplinan ya, yaitu dibuang ke Babel. Ya, ditinggalkanlah tanah Kanaan mereka yang begitu banyak madu dan susu dan begitu banyaknya berkat-berkat Tuhan di sana. Tetapi di tengah-tengah kota pembuangan itu pun Tuhan bilang begini, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, yaitu bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tuhan tetap memperhatikan mereka, tapi memperhatikan dalam hal ini yaitu memulangkan mereka ke tanah perjanjian, nanti tunggu genap 70 tahun. Nah, ayat berikutnya dikatakan bahwa sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu pun kita ambil menjadi bagian kita, bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang baik kepada saya, Florence. Sebutkan namamu masing-masing. Rancangan yang ada pada Tuhan, rancangan yang baik. Firman Tuhan, rancangan damai sejahtera buat siapa? Buat saya, buat saudara. Hari depan yang penuh harapan. Loh, sudah di negeri pembuangan, sudah Tuhan seperti biarkan karena sudah hancur, mereka sudah menyembah Allah lain, mereka sudah punya karakter yang buruk.
masih Tuhan ingatkan. Kalau engkau berbalik dan engkau percaya kepada Tuhan, engkau berdoa buat kotamu, engkau berdoa buat dirimu, maka ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Sambungan dari yang kemarin. Jadi kita berdoa aja buat bangsa kita, buat kota kita. Kita bertobat, kita lakukan firman Tuhan lewat kita baca Alkitab. Makanya ketika engkau lemah, engkau cuma sendiri, ikut doa pagi bersama kami jam 5 subuh. Ikut doa jam 3 sore dengan kami supaya engkau kuat. Kalaupun engkau masih lemah, engkau minta didoakan. Engkau minta permohonan doa. Engkau mau WA saya. Engkau mau hubungi nomor admin kami dan semua. Pasti kami ajak engkau berdoa. Engkau pun akan dekat dengan Tuhan. Ingat baik-baik. Di tengah keadaan yang sudah tidak ada harapan bagi orang Yahudi. Di negeri orang, ditawan. Ya. Masih jauh lebih buruk mereka daripada kita. Ketika mereka ditawan, Tuhan masih menawarkan hari depan yang penuh harapan. Saudara, terpuruk apapun engkau merasa engkau sudah sampah masyarakat. Bahkan yang saya konseling kemarin masih nonton saat ini. Engkau perkatakan dalam hidupmu bahwa aku mau bangkit. Aku punya harapan yang luar biasa. Karena Tuhan punya rancangan yang ada pada Tuhan. Amin. Kalau engkau yang menjauh dari Tuhan, ya tidak terjadi rancangan Tuhan. Tapi kalau engkau makin mendekat dengan Tuhan, rancangan Tuhan pasti terjadi yang terbaik. Ya, rancangan damai sejahtera. Kalau bicara rancangan damai sejahtera, itu berarti yang membuat kita makin naik. Yang membuat kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, pencapaian target kita. Itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Kecuali engkau ngebut di kendaraan, engkau bawa mobil, kendaraan motor ugal-ugalan, ya itu bukan rancangan Tuhan ya kecelakaan. Itu musibah yang kau cari sendiri, engkau yang minta-minta musibah. Atau engkau tahu engkau udah sakit apa semua dan engkau makan sambal banyak-banyak. Ya engkau cari musibah sendiri. Bukan rancangan Tuhan ya itu. Itu rencana Tuhan, koridornya jelas. Ya. Kalau engkau terlibat dalam pergaulannya makin buruk, saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan, balik. Bertobat. Engkau biasa menipu, berbohong, hati-hati. Kau menipu, mencuri dan segala macam perilaku yang tidak baik, bertobat. Ya. Engkau biasa memfitnah orang, menggosipkan orang, bertobat. Mulutmu itu disuruh oleh pikiranmu bertobat, dan engkau dijamah oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang baik buat engkau. Dan engkau siapkan wadahmu, karaktermu untuk punya rancangan yang baik dari Tuhan, dan engkau akan melakukannya, dan engkau akan menerima hasil rancangan Tuhan itu buat hidup kita. Puji Tuhan. Jadi hari depan yang penuh harapan buat kita. Ingat, bangsa Israel sudah terpuruk habis-habisan, tapi masih punya harapan yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Percayalah, hidup kita pun demikian. Berdoa terus, percaya pada Tuhan sehingga kita bisa mengalami jamahan Tuhan. Saya akan mendoakan banyak orang, jadi saya minta bantuan Bapak Ibu, Bro NC serta anak-anak sekalian yang ada di sini maupun yang mengikuti bersama orang tua atau oma opa mereka, dan di sini juga untuk berdoa. Ketika saya menyebutkan nama-nama itu, mari saudara katakan amin. Dan engkau turut berempati, merasakan orang itu sakit apa, Tuhan tolong, sehingga kita berseru pada nama Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi ketika engkau juga turut merasakan yang orang lain rasakan, Tuhan juga senang dengan itu. Supaya engkau bisa bersyukur bahwa hidup sehat itu mahal. Hidup yang mau benar itu mahal. Dan engkau harus jaga kekudusan. Tuhan Yesus berkati kita. Kita nyanyi lagu yang berkata, tanda-tanda telah nyata. Saudara bisa lihat di komen dari nama Fitri Togatorok, itu ada lagu yang disebutkan teksnya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk bersyafaat. Ketika engkau mendoakan orang lain, percayalah, doamu pun didengarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Buat di daerah Jepang, di negara Jepang juga, Tuhan biarlah mereka percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Di negara-negara manapun yang sudah meninggalkan Tuhan, biarlah kembali memanggil namamu Tuhan. Negara-negara manapun Tuhan Yesus, yang percaya kepada hal-hal yang tidak Tuhan Yesus Engkau izinkan di dalam 10 hukum-Mu Tuhan, biarlah mereka kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mau melihat bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, dan Engkau yang membela kami Tuhan.
Terima kasih Bapak. Pemerintahan Indonesia juga di mana kami ada di saat ini, Tuhan memberkati Bapak. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati keluarga mereka Tuhan. Memberkati juga Kabinet Kerja 2, Tuhan memberkati juga petinggi-petinggi negara di Indonesia sendiri ataupun yang diutus ke mancanegara, Tuhan memberkati. Yang berdoa TNI Polri, Tuhan juga memberkati Bapak. Umat beragama di seluruh dunia di Indonesia juga Tuhan berkati. Bahkan saudara-saudara kami umat muslim yang melakukan doa puasa 1 bulan Tuhan sebelum datangnya Idul Fitri, Tuhan juga memberkati Tuhan. Biarlah mereka disucikan hati mereka, mereka boleh punya karakter-karakter yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada oknum-oknum kelompok-kelompok tertentu yang punya rencana-rencana tidak baik buat negara kami, buat sekelompok orang, buat agama-agama tertentu, Tuhan tolong selamatkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, biarlah mereka dijamah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami berdoa buat mereka, Tuhan akan memulihkan hidup mereka. Mereka jangan jadi pengikut Kristus yang justru benar-benar luar biasa Tuhan. Kami minta itu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi korban bencana alam Tuhan dimanapun berada Tuhan, apakah yang tahun ini maupun tahun lalu pun masih banyak korban, Tuhan juga tolong pasca keadaan-keadaan yang tidak enak dalam kehidupan mereka Tuhan, juga Tuhan memberkati Bapak. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan oleh kru kapal selam KRI Nanggala, Tuhan kuatkan mereka. Orang tua yang masih belum bisa menerima kenyataan, istri ataupun anak-anak yang begitu belum bisa menerima apa yang mereka tahu saat ini Tuhan. Mereka masih belum bisa membiasakan diri dengan kepergian orang yang mereka cintai. Tuhan juga yang menolong mereka. Air mata, tangisan mereka Tuhan yang melihat dari tempat yang mati. Tuhan tolong ya Bapak. Kami percaya Roh Kudus menghiburkan mereka. Di hari-hari mereka lewati ini Tuhan. Berat sekali kalau mencatat, tapi mungkin kami tidak bisa membacakannya. Atau kami Tuhan tidak memang sengaja merahasiakannya dari banyak orang, tapi Tuhan yang paling tahu orang-orang itu yang minta didoakan untuk bisa disembuhkan, dipulihkan, dan dijawab pekerja doa-doa mereka. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan akan Ibu Lince di Hong Kong sana, Tuhan memberkati. Saya berdoa buat yang di Amerika juga, Ibu Tricia dan Ibu Ellen, Tuhan juga memberkati. Yang orang tua dari Patrick juga, Tuhan yang ada di Australia, Tuhan memberkati. Buat yang di Jepang, Tuhan Randy dan Bella, Tuhan berkati. Yang di Singapura, Ibu Paula, Rizka, Trika, dan juga Ibu Eni, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka juga melayani, Tuhan membantu. Dan yang mendukung pelayanan ini Tuhan juga berkati Bapak. Baik Ibu Elsa yang ada di Amerika sana Tuhan. Tuhan juga memberkati dengan keluarganya. Tuhan juga memberkati orang-orang yang membantu pelayanan multimedia sosmed ini Tuhan. Dengan mempersiapkan lebih baik lagi Tuhan, memberkati baik ada di depan kami maupun orang-orang yang membantu dari jarak jauh. Tuhan juga yang menolong semuanya Bapak. Pelayanan kami lewat Facebook, YouTube, Tuhan memberkati. Lewat TikTok juga Tuhan memberkati Tuhan. Orang-orang yang minta didoakan lewat sosmed itu diberkati Tuhan. Orang-orang yang minta didoakan langsung secara verbal juga kepada kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan berkati. Kami juga akan tutup doa puasa kami. Puasa kami biar jadi suatu persembahan yang hidup daripada Engkau, dan jadi kekuatan, detox, jadi pengurapan, jadi imun dan iman yang kuat buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akhiri doa ini. Kami alaskan dalam satu nama yang indah, itu Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita. Mari kita kembali kepada seluruh kegiatan kita dengan bawa segala berkat, anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus, penghiburan, pimpinan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Dan semua katakan amin. Yang mengikuti doa puasa, boleh engkau bisa tutup puasa ataupun engkau mau tunggu jam berapa, terserah. Kami sudah tutup puasa. Dan saya mengimbau kalau saudara mau ikut doa tutup puasa atau doa puasa, marilah berpuasa dari malam hari, jam berapapun, jam 8, jam 9 kau selesai makan dan kau minum, dan kau tahan semua itu sampai kita doa pada jam 3. Kita akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, tetap bantu kami untuk mensubscribe, like. Kalaupun sudah subscribe, video-video kami tolong di like, di komen, dan di share kepada orang lain. Dan saya rindu setiap hari pun Tuhan tambah lebih dari 10 orang untuk ikut dalam tim doa kita, untuk bergabung, untuk mendoakan orang yang makin banyak yang harus didoakan, sehingga kami pun harus menambah orang untuk mencatatnya.
dan kami mendoakannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya yakin saudara juga diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.